Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aryadin. Kali ini membahas soal SKB CPNS PKN Part 1. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal CPNS dan materi CPNS. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe dan tekan loncengnya. Soal pertama, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawaban A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Jadi karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi peraturan di bawahnya, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah harus bersumber dari Pancasila. 2. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Jawaban yang D, yaitu sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Ini juga sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Reichstag dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Reichstag menekankan substansi material. B. Paham Reichstag menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Reichstag menekankan proses persidangan. D. Paham Reichstag menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Reichstag menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Jawaban A. Paham Reichstag menekankan substansi material. 4. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jawaban C. YLBHI dan Kontras. Jadi sudah jelas YLBHI dan Kontras itu adalah LSM yang tugasnya yaitu
untuk mengawasi penegakan HAM yang ada di Indonesia. Soal nomor 5, selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Jawaban B. Cinta tanah air. Jadi membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan dan mencintai budaya bangsa itu adalah bentuk dari cinta tanah air. Soal nomor 6, gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Jawaban yang C, yaitu presidensial asas desentralisasi. Yaitu otonomi daerah. Jadi negara Indonesia menganut presidensial asas desentralisasi, yaitu otonomi daerah. 7. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultural berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Terjadinya perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Jawaban C. Terjadinya perpecahan. Jadi kalau negara kita ada tingkah laku ekstrim dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, berbangsa dan bernegara, yang mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda, maka kerugiannya bisa terjadi perpecahan, dan itu jangan sampai terjadi karena perbedaan itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. 8. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila, karena di soal-soal awal tadi adalah Pancasila adalah sumber dari peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kemajuan-kemajuan atau budaya dari luar itu hendaknya kita saring dengan nilai-nilai Pancasila. 9. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif, D. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Ini adanya amandemen. Jawaban D. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Kalau dulu sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sekarang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. 10. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jawaban D. Jadi kelemahannya sistem presidensial pada era reformasi ini yaitu terlalu banyaknya partai politik. Nah, untuk tahun ini 2019 dulu ada, kalau tidak salah nasional ada 14 partai politik, itu maka akan menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Jadi kelemahannya seperti itu. 11. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan HAM dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemajuan politik (political will) dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan belum bekerja maksimal. Ini jawabannya karena sudah ada yang B, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. 12. Ini kalau tidak salah soal terakhir. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan Ketua Dasa Wisma di Artenya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, D. Kesusilaan. Jawaban B. Kesopanan. Ini sudah jelas karena Ibu Sarkas tadi menyalahkan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati, padahal masih banyak orang. Jadi Bu Sarkas ini tingkah lakunya atau tindakannya berlawanan atau bertentangan dengan norma kesopanan. Terima kasih. Ini soal PKN 41. Untuk pembahasannya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe supaya mengetahui update-update soal dan materi berikutnya. Tetap semangat belajar karena kita tidak tahu SKB kapan dilaksanakan, tetapi daripada nanti tidak belajar dan belum mempunyai bekal, lebih baik untuk belajar setiap hari agar cita-cita untuk menjadi ASN bisa terwujud. Amin. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.